Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Daniel Tristan Simatupang, Muhammad Farid Cahyo Ramadan, dan Yohan Sabana Fateli akan menjelaskan materi akuntansi biaya mengenai cost behavior analysis. Yang pertama, kita bahas dulu konsep dasar dari cost behavior analysis. Nah, konsep dasar dari cost behavior analysis adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau kaitan antara cost driver dengan total cost. Jadi di sini tuh kita bisa mengetahui bagaimana klasifikasi dari suatu biaya. Tujuan dari menganalisis cost behavior ini adalah untuk dapat memprediksi dan melakukan estimasi biaya, yang dimana biaya ini kan termasuk bagian dari produksi suatu perusahaan. Nanti dengan bisa mengetahui biayanya, kita juga bisa tahu bagaimana berapa profit yang kita peroleh dengan memproduksi suatu barang. Nah, dalam cost behavior analysis ini kita juga bisa mengetahui bagaimana klasifikasi dari setiap cost atau biaya. Yang pertama adalah fixed cost. Jadi fixed cost ini biaya yang tidak berubah atau biaya yang totalnya itu tetap, tetapi cost drivernya atau aktivitasnya itu berubah gitu. Selanjutnya ada variable cost. Nah, variable cost ini tuh biaya yang totalnya itu selalu berubah, tapi aktivitasnya atau cost drivernya itu selalu tetap. Jadi ini kebalikan dari fixed cost tadi. Kalau fixed cost itu cost-nya itu tetap totalnya, tapi kalau variable cost total cost-nya itu berubah. Kemudian yang ketiga adalah semi variable cost. Nah, semi variable cost ini adalah gabungan dari fixed cost dan variable cost. Jadi memiliki dua karakter dari fixed cost dan variable cost tadi. Contohnya semi variable cost ini adalah biaya listrik. Jadi biaya listrik ini akan bersifat fix kalau misalnya dia digunakan untuk penerangan jalan. Jadi berapapun jam yang digunakan untuk menerangi jalan itu, listrik yang digunakan untuk menerangi jalan itu akan selalu tetap biayanya. Kemudian biaya listrik yang bersifat variabel itu jika digunakan untuk mesin produksi. Jadi mesin produksinya itu akan mengikuti berapa kuantitas barang yang diproduksi. Jadi dia bersifat variabel seperti itu. Saya akan lanjutkan metode dalam cost behavior analysis. Metodenya ada tiga. Yang pertama high and low metode, ada scatter graph method, dan ada least square method. Nah, yang pertama ini high and low method. Langkah-langkahnya kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Ada 4 langkah. Yang pertama, selisihkan total cost dan cost driver yang tertinggi dan terendah. Cost drivernya itu X atau bilangan independent variabelnya. Yang kedua, membuat variable cost rate. Yang ketiga, substitusi variable cost. Yang keempat, mencari fixed cost-nya. Nah, high and low method ini paling simpel dan paling sederhana ya, karena merupakan sebuah eliminasi substitusi metode pengurangan selisih saja. Jadi kekurangannya banyak sekali karena paling simpel. Lanjut ke scatter graph method, ada 5 langkah. Yang pertama, memasukkan data ke diagram Cartesius. Yang kedua, membuat garis diagonal sesuai titik-titik cost. 3, mencari perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan akan menjadi fixed cost. Yang keempat, mencari average total cost. Dan yang terakhir, yang kelima, mencari average total cost, yang mana average total cost itu dikurangi dengan fixed cost. Scatter graph method ini lebih akurat daripada high and low method ya, karena memasukkan data-data itu ke diagram Cartesius. Namun dari metode scatter graph ini memiliki kekurangan, yaitu akan menghasilkan bias data karena penarikan garisnya berdasarkan pengamatan visual. Jadi garis yang dibuat nanti itu bisa bias beda-beda datanya. Metode yang ketiga adalah least square method. Di dalam least square method ini kita tinggal memasukkan data-data dari cost dan cost driver ke dalam sebuah rumus. Di dalam least square method ini adalah metode pengukuran biaya yang paling akurat daripada metode-metode sebelumnya. Karena dengan metode ini semua data cost dan cost driver dimasukkan ke dalam perhitungan, dan kita bisa juga menganalisis apabila ada variabel independen yang lebih dari satu. Adapun rumus dari least square method yaitu B atau variable rate sama dengan sigma x min x rata-rata. X ini adalah volume, lalu dikali dengan Y min Y rata-rata. Y ini adalah total cost, lalu dibagi dengan sigma x min x rata-rata dikuadratkan. Lalu kita bisa mencari fixed cost dengan lambang A dengan mengurangkan total cost rata-rata dikurang B atau variable rate dikali X rata-rata atau volume rata-ratanya. Kemudian ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini dapat membantu kita untuk mengukur tingkat korelasi antara dua variabel, seberapa besar perubahan X mempengaruhi perubahan Y, dan
koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R kuadrat atau koefisien korelasi kuadrat. Koefisien determinasi ini dapat menunjukkan persentase perubahan variabel dependen yang dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi, yaitu R sama dengan sigma X min X rata-rata dikali Y min Y rata-rata dibagi akar kuadrat dari sigma X min X rata-rata pangkat 2 dikali sigma Y min Y rata-rata pangkat 2. Kemudian kita akan melihat contoh soal dari metode-metode dalam cost behavior analysis. Kali ini sudah kelihatan untuk Mas bersama dengan saya untuk membahas latihan ya, biar apa yang kita sampaikan teorinya sebelumnya bisa masuk untuk disampaikan di kemudian. Nah, ya, yang pertama adalah latihan untuk teori high and low point method. Langsung saja untuk soalnya, cari hitung variable cost rate dan fixed cost. Caranya gimana? Langkah-langkahnya seperti tadi ya, ada 4. Yang pertama, mencari cost driver yang tertinggi dan yang terendah. Cari aja dulu dari machine hours dan dari maintenance cost. Cari yang tertinggi dan terendah ya. Kalau sudah ketemu, kita tentukan maintenance cost adalah Y-nya ya. Terus machine hours adalah X. X itu apa? X itu aktivitas. Nah, setelah mencari cost driver yang tertinggi dan terendah, kita selisihkan ya. Itu ada maintenance cost, tertingginya 1.300, terendahnya 1.100, maka selisihnya 200. Machine hours, tertingginya 2.600, terendahnya 2.100, maka selisihnya 500. Nah, dari selisihnya ini kita bisa mencari variable cost rate dengan rumus delta Y dibagi dengan delta X, atau nilai selisih Y dibagi dengan nilai selisih X, yaitu 200 dibagi 500. Hasilnya 0,4 per aktivitas. Itu adalah rate dari variable cost. Lanjut ke langkah berikutnya, untuk mencari fixed cost menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, mana Y sama dengan biaya atau maintenance cost, A sama dengan fixed cost, B variable cost rate, X aktivitas machine hours. Masukkan persamaannya ini yang sudah diketahui tadi di cost driver. Pilih salah satu antara tertinggi ataupun terendah. Kita pilih yang tertinggi aja ya. Yang tertinggi itu kan 1.300 dan 1.500. Maka Y-nya 1.300 sama dengan A ditambah 0,4 dari variable cost rate dalam dikali dengan 2.600. Maka A sama dengan 260 fixed cost-nya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menggunakan metode scatter graph. Nah, untuk metode ini perintahnya juga tetap sama, kita mencari fixed cost dan variable cost rate. Nah, jadi dari data yang diketahui ini yang ada di sebelah kiri kita masukkan ke dalam tabel yang di sebelah kanan. Jadi kita langsung fokusnya ke labor hour dan supplies cost. Nah, yang labor hour-nya ini kita masukkan ke kolom aktivitas. Kemudian untuk yang supplies cost-nya kita masukkan ke kolom biaya. Jadi untuk bulan Januari sampai Oktober kita langsung masukin aja tuh berapa labor hour-nya dan supplies cost-nya per bulan. Untuk kolom-kolom tabel yang lainnya tinggal mengikuti saja. Kemudian untuk mencari fixed cost dan variable cost rate ini di metode scatter graph itu ada dua cara. Kita bisa pakai Excel, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan cara manual. Nah, untuk cara yang pertama kita menggunakan Excel, fixed cost-nya kita cari dengan menggunakan rumus intercept. Nah, kita ketik aja intercept di Excel. Kemudian caranya adalah menjumlahkan seluruh biaya dan seluruh aktivitas. Jadi setelah kita jumlahkan akan ketemu intercept-nya adalah atau fixed cost-nya sebesar 337. Kemudian untuk variable cost-nya kita juga mencari menggunakan rumus di Excel, yaitu menggunakan rumus ROP. Caranya juga tetap sama dengan menjumlahkan seluruh biaya dan seluruh aktivitas. Ketemunya jumlahnya adalah 0,72. Selanjutnya, setelah kita sudah menemukan fixed cost-nya, kita mencari variable cost rate-nya. Yang pertama kita cari dulu average variable cost-nya dengan cara mengurangi average cost dikurangi fixed cost. Hasilnya adalah 421. Kemudian variable cost rate-nya adalah average variable cost dibagi total direct labor hour. Ketemunya hasilnya adalah 0,071,609 per aktivitas. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan grafik. Nah, dengan menggunakan grafik ini kita langsung masukin aja labor hour-nya ini sumbu X, labor hour-nya di sumbu X, kemudian supplies cost-nya ini di sumbu Y. Jadi kita cari misalnya di bulan Januari, labor hour 450, supplies-nya 600. Jadi X-nya 450, Y-nya 600. Kita langsung bikin aja titik-titiknya. Kemudian kalau sudah kita tarik garis. Nah,
kita tarik garisnya tuh sampai ke titik X sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita sudah tarik garis sampai X sama dengan 0, maka ketemu Y-nya, di mana Y-nya itu akan mencerminkan dari fixed cost. Nah, fixed cost-nya di sini ketemu 350. Kemudian kita cari variable cost rate-nya. Caranya juga sama seperti cara di atas, kita kurangi dulu, kita cari dulu average variable cost dengan cara average cost dikurangi fixed cost, hasilnya adalah 408. Kemudian variable cost rate-nya kita bisa cari dengan average variable cost dibagi total direct labor hour. Ketemunya adalah 0,069362. Jadi di sini dengan menggunakan cara Excel dan cara manual akan menghasilkan perhitungan hasil yang berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai kekurangan dari metode scatter graph karena akan menghasilkan bias antara si pembuat yang mengerjakan soal gitu. Jadi setiap orang bakal menghasilkan hasil yang berbeda-beda dari metode ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari penggunaan least square method. Jadi mungkin satu soal aja, yaitu di soal yang pertama kita disuruh mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan misalkan kita cari dengan cost drivernya adalah labor hour. Di sini kita tinggal masukin data-data cost dan dari cost driver ke dalam tabel. Lalu kita cari pertama adalah total dari cost-nya. Kita cari kalau udah ketemu yaitu totalnya adalah 18.000, kita cari variabelnya. Total cost ini melambangkan Y. Lalu kita cari average-nya, yaitu dengan total cost dibagi dengan jumlah datanya, yaitu ada 12, yaitu rata-ratanya adalah 1.500. Kemudian kita tinggal cari Y min Y rata-rata, yaitu total cost dikurang rata-rata cost-nya. Lalu selanjutnya kita juga cari dari sisi cost driver-nya. Kita cari total, kita masukkan ke dalam tabel semua data-datanya, kita cari total, yaitu kita dapat 60.000. Kemudian kita cari rata-ratanya, yaitu dengan bagi total dengan jumlah datanya, yaitu 12. 60.000 dibagi 12, kita ketemu rata-ratanya ada 5.000. Lalu kita kurangkan cost driver, yaitu X, dikurang dengan X rata-ratanya, yaitu yang 5.000 ini. Kemudian kalau udah ketemu, kita tinggal masukin ke dalam rumus, yaitu rumus yang tadi, sehingga ketemu hasilnya adalah 0,9774 sekian. Ini adalah koefisien korelasinya. Kemudian kalau misalkan kita mau cari koefisien determinasinya, kita tinggal melakukan akar kuadrat dari koefisien korelasi, sehingga ketemu hasilnya adalah 0,955315 atau 95,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami dan pembahasan soal yang bisa kami lakukan. Kiranya dapat membantu teman-teman sekalian untuk dapat memahami materi akuntansi biaya 2 ini, yaitu cost behavior analysis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.